Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran limanil qail fi kitabil karim wa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Iddakhulu alaihi wa qalu salama qala inna minkum wajidun. Sadaqallahul azim. Para jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Darussalam, Masjid Al-Falah dan Masjid Al-Furqan yang berada di lingkupan PT Bada LNG yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya meneruskan kajian tafsir surat Al-Hijr ayat 54, 55 sampai 56. Para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Hijr ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan qala basyartumuni ala amassani al-kibru fabima tubasyirun qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Sadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam berkata bahwa abasyartumuni ala amassani al-kibru fabima tubasyirun, kalian semua mau memberikan kabar gembira kepada saya, sedangkan saya dalam keadaan sudah tua. Fabima tubasyirun, dengan apa kalian semua para malaikat yang datang itu memberikan kabar gembira? Jadi ayat tersebut masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 52, 53. Nah itu. Iddakhulu alaihi faqulu salama, ketika malaikat itu datang bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak tahu bahwa yang datang itu adalah malaikat. Tapi begitu Nabi Ibrahim itu mengungkapkan rasa takutnya karena malaikat tidak menyentuh makanan yang dihidangkan, baru malaikat mengatakan, jangan takut. Kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat, untuk memberikan kabar gembira bigulamin halim. Malaikat menyebutkan bigulamin halim, yaitu akan diberi karunia anak laki-laki yang cerdas. Nah disitulah Nabi Ibrahim baru bertanya, fabima tubasyirun. Nah disitu. Kemudian malaikat memberikan sebuah keyakinan untuk memantapkan Nabi Ibrahim, yaitu qalu abasyartumuni qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Kami akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan hak, dengan kebenaran dan keyakinan. Nah, disitulah Nabi Ibrahim bangga. Tapi fala takum minal qanitin, kata malaikat, yang penting kamu tidak putus asa. Nabi Ibrahim baru di situ menepis ungkapannya malaikat itu. Bahwa malaikat kadang kayak malaikat itu mengatakan, Nabi Ibrahim jangan putus asa. Baru Nabi Ibrahim mengatakan, qala wa may yaqnatu, siapa yang merasa putus asa? Yang merasa putus asa itu adalah orang-orang yang sesat itu. Illa dhallun itu, kata Nabi Ibrahim. Nah pemirsa, para jemaah yang berbahagia, muslimin muslimat yang berada di lingkupan PT Bada LNG, dari situlah bisa kita ambil hikmah. Yang pertama adalah ketika kita bertamu, satu harus mengucapkan salam, betul, pintu harus mengucapkan salam. Tidak boleh masuk ketika tidak diizinkan atau tidak mengucapkan salam. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nur 18, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kemudian setelah itu yang kedua adalah Nabi Ibrahim itu gembiranya luar biasa, tapi masih muncul tanda tanya di situ karena beliaunya sudah sangat tua. Diberi kabar ingin punya akan punya anak laki-laki. Jadi kegembiraannya Nabi Ibrahim itu ada dua. Pertama karena anaknya laki-laki yang akan dilahirkan nanti. Kemudian yang kedua cerdas. Nah, tentunya anak yang cerdas itu menjadi kebanggaan semua para orang tua. Kemudian Nabi Ibrahim di ayat tersebut, ayat 54 itu tidak menyalahkan istrinya. Bahwa dirinya mengaku bahwa dirinya itu sudah tua. Ala ammassanniyal kibaru fabima tubasyirun itu.
Di ayat surat Hud itu ketika disampaikan kabar gembira seorang putra, beliau akan mendapatkan keturunan dari Siti Sarah itu, seorang putra yang bernama Ishak, dan setelah Ishak akan disusul oleh Yakub. Baru istrinya pun juga mengungkapkan qalat a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. Nah, di situ istrinya tidak menyalahkan Nabi Ibrahim, tapi menyalahkan dirinya sendiri. Ah, masa iya? Saya kan ini sudah tua, sedangkan suamiku juga lebih tua lagi. Di situ. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya itu fala takum minal qanitin, jangan menjadi orang yang putus asa. Nah, qala wa may yaqnatu. Yaqnatu itu kalau dalam ilmu Al-Qur'an bisa dibaca beberapa bacaan. Itu bisa dibaca yaqnutu, bisa dibaca yaqnitu, bisa dibaca yaqnatu. Itu tergantung dari imamnya. Nah, ikut imam siapa? Imam Al-Kasai atau Imam Abu Ubaidah dan seterusnya. Yang penting kita bisa belajar, insya Allah bisa untuk memula membaca bacaan yang aneh-aneh itu menurut orang-orang. Oleh karena itu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa ketika kita sudah lama berumah tangga kemudian belum dikaruniai putra dan putri, maka disitulah kita harus selalu minta dan selalu bersabar bahwa itu adalah memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus asa. Karena orang yang putus asa itu hanya ada 3 hal, yaitu orang bisa putus asa itu. 1, dia tidak ngerti bahwa Allah itu adalah qadirun. Allah sangat mampu dan kuasa untuk berbuat apa saja. Kemudian yang kedua, yaitu dia tidak ngerti bahwa Allah itu alimun bihajati abdihi, yaitu Allah itu sangat tahu dengan kebutuhan hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang putus asa itu tidak tahu bahwa Allah itu adalah munazzahun bil bukhli. Allah itu bersih dari semua yang namanya bakhil, pelit, medit, dan seterusnya. Itu tidak diketahui oleh orang-orang yang putus asa. Tapi kalau sudah tahu, tidak mungkin dia putus asa. Karena Allah itu tidak pelit. Allah itu sangat ngerti apa yang kita butuhkan. Walaupun tidak diungkapkan, apalagi diungkapkan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam musim pandemi seperti ini, mari kita selalu tingkatkan untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum dikaruniai keturunan. Insyaallah pada waktunya Allah akan memberi. Yang penting jangan menyalahkan antara suami dengan istri itu. Kemudian jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yakin dengan doa yang kita panjatkan itu, bahwa doa yang kita panjatkan itu betul-betul nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat salut pada para karyawan LNJ PT Badak itu, karena setiap waktu masih tetap mengaji, masih tetap mau ke masjid dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh para pemerintah di situ. Saya sangat salut. Mudah-mudahan setiap langkahnya, setiap hembusan nafasnya selalu dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jarang para jamaah sekalian, pada zaman sekarang ini orang-orang itu yang mau mengaji, alasannya banyak sekali, ya corona lah dan apalah dan macam-macam di situ. Tapi dengan semangat yang tinggi, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuk kita semuanya, terutama para karyawan-karyawan dan keluarga LNJ PT Badak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesimpulan yang terakhir bahwa menurut Imam Baidawi, para jamaah sekalian, Nabi Ibrahim tadi itu mengatakan abasyartumuni, seakan-akan heran kayak apa di situ. Nah, dengan apa kalian itu bisa memberikan kabar bahagia dengan kepada saya itu? Itu ta'ajjub. Nah, itu ta'ajjub. Abasyar itu abasyartumuni, ta'ajjubnya Nabi Ibrahim, herannya Nabi Ibrahim.
tidak mengenyampingkan bahwa Allah itu tidak mampu, tidak masuk ke ranah itu. Tapi kalau dalam wa may yaqnatu di situ juga menggunakan tanda tanya. Itu namanya istifham ingkari. Nabi Ibrahim itu menepis ungkapannya malaikat itu. Seakan-akan malaikat itu memojokkan Nabi Ibrahim itu seakan-akan dianggap putus asa di situ. Tapi enggak lah di situ. Mudah-mudahan kita semuanya tidak dijadikan orang-orang yang putus asa. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus untuk bersemangat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam tafsir tafsir ini disebutkan istifhamul inkari ay la yaqadatu min rahmatillah illal mukhti'una tariqal ma'rifati wassawab. Jadi orang yang merasa putus asa dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang lupa jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah saya sampaikan yang pertama tadi itu. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini bisa memberikan manfaat dan bisa selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan di masa pandemi ini mudah-mudahan Covid-19 cepat berlalu dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musibah-musibah yang terjadi di negeri tercinta ini, negeri Nusantara ini, bumi Nusantara ini, mudah-mudahan segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkena banjir, kemudian gempa, kemudian korban Sriwijaya Air dan semuanya, mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Jazakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.